Misalkan untuk pendidikan anak udah dibuatkan dari sekarang. Kemudian untuk darurat dipisah. Kemudian untuk yang keseharian, kemudian untuk yang mungkin ada beberapa yang sekiranya itu perlu disiapkan dari sekarang itu sudah dipisah-pisah itu. Jadi nanti begitu ada gaji yang masuk, sudah kita pisah-pisahkan ini. Oh, ini untuk tabungan anak, ini untuk tabungan darurat, ini untuk mungkin keperluan sehari-hari, terus yang lainnya mungkin bisa masuk ke yang spot-spot yang lainnya gitu. Salam Engriver. Salam Engriver. Oke, selamat siang Mas Iksan, Muhammad Iksan Sri Hartadi. Bagaimana Mas Iksan, apa kabar? Selamat siang Mas Ode, Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Mas Iksan lagi di mana Mas kalau boleh tahu dan lagi ngapain nih? Kebetulan ini posisi di Sragen. Ini kebetulan baru jatah masuk kerja ini. Setengah hari sampai jam 12. Berarti lagi kerja terus menyempatkan untuk bincang alumni ya. Terima kasih Mas Iksan. Ya, sama-sama Mas Ode, nggak apa-apa. Mas Iksan, dulu Mas Iksan ini di kelautan berarti angkatan berapa Mas? 2004 ya? Ya, saya masuk kelautan 2004. 2004 terus selesai di tahun 2008. Kebetulan saya molor, jadi selesai itu di awal 2009. Februari 2009 itu baru lulus. Ya, Februari 2009. Ya, 4 tahun 5 bulan lah masa studi. Berarti sekarang Mas Iksan di Sragen itu di Bank Jateng ya Mas? Ya, jadi ini kebetulan agak melenceng dari S1 saya. Jadi kerjanya di dunia perbankan, ini di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Penempatannya di Sragen. Jadi dekat dengan kampung halaman. Kalau kampung halaman kan Karanganyar. Jadi bersebelahan. Oh, tapi tinggalnya di Sragen atau di Karanganyar Mas? Sekarang? Di Sragen, sekarang udah netap di Sragen, tinggal di Sragen. Nanti kalau ini ke Sragen mampir aja ke rumah. Oke, siap Mas nanti. Kalau ke Sragen tak ngontak Mas Iksan nanti. Nah ini Mas, ini kan terkait bintang alumni Kesemat ya. Mungkin ngobrol-ngobrol ini sih Mas tentang ada sedikit kesematnya juga dong ini tentunya. Siap. Oke, Mas Iksan ini dulu pernah menjabat sebagai Presiden Kesemat ya Mas? Presiden Kesemat yang ke-6 ya berarti? Ya, ke-6. Saya itu Presiden Kesemat yang ke-6 setelah Mas Arif. Kan dulu itu sebenarnya kan sebelum saya itu Mas Argo, Danang Argo. Cuma Mas Danang Argo itu kelihatannya kan masa jabatannya nggak sampai selesai, digantikan Mas Arif. Mas Arif selesai, terus pemilihan, saya berikutnya Presiden yang ke-6 itu. Oh, saya baru tahu Mas Arif itu pernah jadi presiden. Jadi kayak apa ya? Kayak yang menjalankan tugas kelihatannya. Dulu itu sebenarnya presidennya itu Mas Argo, cuma Mas Argo itu kelihatannya nggak sampai masa akhir jabatan selesai. Terus akhirnya ya digantikan Mas Arif itu tadi. Nah ini Mas Iksan, dengar-dengar nih Mas Iksan ini sebagai, ini kan sekarang Kesemat kan banyak kegiatan ya, salah satunya ada mangrove restoration atau mangres. Nah ngomong-ngomong soal mangres nih, ini Mas Iksan ini bisa disebut dulu inisiatornya mangrove restoration, bener nggak Mas? Sebenarnya inisiatornya itu bukan saya sebenarnya. Itu sebenarnya itu inisiatornya itu Mas Aris Priyono. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Cuma waktu itu memang itu kalau nggak salah itu dulu 2008. Jadi dulu waktu mungkin agak cerita sedikit ya itu. Waktu itu kan 2008 itu kan waktu itu kalau nggak salah kan bimbingan skripsi. Kebetulan pembimbing saya itu kan Pak Babi, Dr. Rudi Pribadi. Waktu itu kan Pak Babi itu lagi sibuk, ada kegiatan di Aceh, kurang lebih 6 bulan lah. Dari situ saya
otomatis kan saya nggak bisa bimbingan itu karena kan masih banyak Babe kan disibukkan dengan kegiatan di Aceh, jadi masih harus bolak-balik ke Aceh, ke Semarang. Otomatis kan saya dalam tanda kutip bimbingan untuk skripsi saya kan agak tertunda, makanya tadi masa studi saya melebihi 4 tahun. Tapi dari situ ada hikmahnya. Hikmahnya itu waktu itu saya ngobrol dengan Mas Aris, Mas, ini ada semacam kayak lomba dalam bidang lingkungan. Yang ada ini itu dari PT Bayer. Bayer Ya, Young Environment. Ya, BYII, Bayer Young Environmental Info, salah itu tahun 2008. Saya diskus dengan Mas Aris. Kemudian waktu itu saya tuh cuma ingin mengangkat mangrove replant-nya Kesemat. Artinya terus kemudian dikasih masukan sama Mas Aris Priyono, kelihatannya kalau mangrove replant kok udah ini ya, kayak menjadi agenda rutinnya Kesemat tiap tahun. Maka muncullah Mangres itu tadi, mangrove restoration tadi itu, dan waktu itu saya angkat untuk saya jadikan proposal. Jadi dulu banyak diskusinya dengan Mas Aris Priyono sih, yang masih masukan, yang ngasih bimbingan kepada saya waktu itu. Dan ternyata proposal yang saya ajukan itu di ACC sama Bayer dan bisa lolos sampai finalis. Dan di situ harus yang lolos ke finalis itu kan dulu kalau nggak salah dipilih 15 proposal terbaik dari seluruh Indonesia waktu itu. Dan salah satunya Mangres saya yang saya buat dengan Mas Aris itu bisa lolos sampai ke 15 itu dan harus mengimplementasikannya di lapangan. Nah, waktu itu kita pilih lokasinya itu di Genuk Trimulyo. Genuk Trimulyo itu dulu kan berapa ya dulu itu waktu itu, saya agak lupa sih, menanam sekitar hampir, kalau nggak salah 3.000 bibit mangrove kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu kita tanam di daerah Bantaran. Kalau sekarang kondisinya terakhir saya belum tahu sih seperti apa. Dinormalisasi, Mas. Ya? Sepertinya dinormalisasi. Sungainya ya. Kan dulu itu sungainya ya. Ya, dulu kan kita sempat ada proyek itu dengan Mas Arif, dengan Mas Andi, itu kalau nggak salah 2007, itu kan di bantaran sungainya kan kita tanami mangrove. Tapi kan dari Pemkop Semarang kalau nggak salah, itu kan dikeruk ya, dikeruk itu, habis itu. Akhirnya kita, waktu itu penanamannya kita alihkan di pinggir pantainya itu, di bibir lautnya itu langsung itu. Makanya kemarin kita putuskan untuk di daerah situ untuk penanamannya, biar nanti nggak ada normalisasi dari sungai itu tadi. Mungkin itu sekilas terciptanya atau terlahirnya Mangres itu. Oke, itu yang ceritanya nanam dari jam 7 pagi sampai 5 sore itu, Mas, yang Mangres itu, di Trimulyo itu. Iya, dulu itu, waktu itu yang membantu itu waktu itu saya, kemudian ada Mas Nanto. Mas Nanto itu angkatan di bawah saya. Kalau di kelautan itu angkatan 2005. Terus Mas Agus itu angkatan dengan saya. Mas Indra dulu yang banyak membantu ya, karena waktu itu kan awal-awal ya, jadi masih istilahnya apa ya, masih susah untuk mencari pesertanya. Tapi waktu pas kegiatan itu juga lumayan sih, antusias dari pesertanya juga lumayan banyak. Jadi kita menanam itu juga ya itu dari pagi mungkin sampai sorean gitu. Dulu itu kan ada volunteernya itu yang sering bantu itu yang dari apa itu ya, teknik planologi kalau nggak salah, Mbak Amel sama Mbak Ute kalau nggak salah itu. Mbak Amel. Dulu volunteernya yang setia itu judul yang saling membantu menggerakkan dari luar kelautan itu Mbak Ute sama Mbak Amel itu. Makanya kan dulu cukup ini juga meriah untuk acaranya itu pas hari hanya itu. Oke. Ngomong-ngomong soal volunteer ya, Mas. Ya. Terus tadi juga di-mention Mbak Amel. Itu apakah Mbak Amel yang sekjen Kemangtir yang pertama ya? Kelihatannya iya ya, saya agak lupa sih. Mbak Amel itu Semarang sih, tapi kelihatannya dulu sempat menjabat ya. Kan kalau sekarang kan volunteernya Kesemat kan sudah lumayan banyak, itu ada di mana-mana ya. Kalau dulu kan tuh baru merintis awal-awal itu belum terbentuk seperti sekarang. Jadi dulu masih, kalau sekarang kan udah bagus ya, ada Kemangtirnya itu, volunteer Kesematnya itu. Nah, itu kan kayak embrionya dari Kemangtir berarti ya, awal-awal itu dengan Mbak Amel.
berarti. Ada sempat Ya, berpikiran konsep volunteer di mangrove gitu nggak, Mas Iksan? Bikin sebuah komunitas untuk volunteer mangrove buat teman-teman yang dulu tertarik. awal-awal kita sempat buat bikin gitu. Kan sebelumnya kan kebetulan kan angkatan saya itu kan selain ada saya, ada Mas Isna. Mas Isna itu yang sekarang di DKP Kulon Progo. Kemudian ada Mas Oh ya, Dira. Mas Dira itu yang dosen Brawijaya. di Universitas Malang. Waktu itu kebetulan kan saya sebelum di BPD kan sempat kerja di Kulon Progo juga dengan Mas Isna itu. Kita merintis kecil-kecilan lah di sana, kayak kemantir. Cuma memang waktu itu memang ini ya belum bisa eksis kayak gini ya kayak Hmm. sekarang. Kemudian dulu kita juga sempat main ke Malang juga itu ke tempatnya Mas Dira itu juga sama menginisiasi adanya volunteer mungkin dari daerah Malang. Tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya kan sudah terpayungi ya adanya Kemangtir ini dan sekarang sudah bagus untuk perkembangannya. Kalau dulu masih belum seeksis sekarang. Dengan Mas Isna ya, Mas Ina Batiar itu kesemat juga ya, Mensek ya dulu ya. Ya, dulu saya presiden, Mas Isna itu sekretarisnya, terus Mbak Dian itu sekarang dosen juga, tapi di daerah Sumatera sih, di daerah mana ya? Saya agak lupa. Sumatera. Mbak Ya, Dian. itu Mbak Dian itu bendahara. Kemudian Mas Dira itu kan sekarang dosen di Unibrau itu dulu itu namanya Minkomsi. Sekarang masih ada atau enggak ya? Menteri Masih ada, Komunikasi Mas? dan Publikasi. Masih, Kemudian masih. tim saya itu dulu yang aktif itu cuma beberapa orang. Maksudnya itu enggak nyampe 10 lah ya, yang maksudnya yang aktif di kegiatan. Terus Mas Sabto Pamungkas, Mas Sabto itu Memporsi, Menteri Pengembangan Organisasi. Sekarang sudah eksis juga lihatnya di Kemangjunya Purworejo. Purworejo. Ya. Kemudian ada Mas Agus Susanto. Mas Agus Susanto sekarang posisi di Jakarta. Itu dulu Mendiktannya, Menteri Pendidikan dan Pelatihannya Kesemat. Itu dulu juga luar biasa itu untuk mengembangkan ini waktu zaman saya kegiatan-kegiatan di Kesemat. Kemudian ada Mas Mijil. Mas Mijil itu Menpusmat ya, Menteri Perpustakaan Kesemat. Sekarang juga masih ada ya. Masih ada, Menpusmat masih ada. masih ada juga ya. Menpusmatnya itu Mas Mijil dulu itu. Jadi ada beberapa masih saling komunikasi juga dengan teman-teman di angkatan. Saya berarti angkatan 6. Angkatan 6 ya. Sampai Ya. sekarang ya masih komunikasi juga. Masih komunikasi. Yang sering komunikasi itu paling ya Mas Sabto, Mas Isna, Mas Dira yang masih sering komunikasi. Mas Agus. Nah ini Mas, ini menarik sekali Mas tadi. Ternyata kan dari teman-temannya Mas Iksan ini ada Mas Dira, kemudian ada Mas Isna, ada Mbak Dian. Nah, kalau nggak salah nih, Mas Iksan ini pernah bekerja menjadi tim pendamping program pengembangan desa pesisir Tangguh PDPT KKP di Kulon Progo itu sama Mas Isna juga ya? Iya, sama Mas Isna. Itu Dulu ceritanya gimana Mas? sempat 3 tahun dulu. Kebetulan dulu waktu ini saya sebelum ini kerja yang di tempat sekarang sebelumnya ada beberapa pindah-pindah kerja. Sempat di Jakarta, lewat di Jakarta itu saya di calling sama Mas Isna. Ini ada program dari KKP tentang PDPT, pengembangan desa pesisir tangguh di Kulon Progo. Dulu itu di IY itu yang dipercaya dapat program itu Kulon Progo salah satunya. Kemudian waktu itu lagi mencari pembimbing, tenaga pendamping, namanya itu tenaga pendamping. Dibutuhkan 4 orang. Dulu itu yang lamar itu saya, salah satunya saya. Terus akhirnya diambil saya 1, dari IPB itu 1, dari UGM-nya 2, Undip 1, Undipnya saya. Terus kemudian Mas Suroso itu juga dulu alumni Kesemat, juga ikut daftar, tapi beliaunya nggak lolos, karena kan yang dibutuhkan ada 4 orang toh. Mas Suroso ini sekarang posisi di Pati itu juga alumni Kesemat juga, angkatan 6 itu juga Mas Rosso. di bawahnya Mas Sabto, di bawah staf Menporsi. Sekarang juga masih sering komunikasi juga dengan Mas Rosso. Waktu itu yang dibutuhkan hanya 4, akhirnya saya diterima itu programnya 3 tahun, karena dari 2012 sampai 2014, 3 tahun. Waktu itu programnya Pak Cicip kalau nggak salah. Waktu itu karena Menteri Kelautannya kan Pak Cicip itu. Jadi waktu itu di Kulon Progo, kemudian malah ditunjuk jadi koordinatornya untuk tenaga pendamping, karena di sana kan ada
1 koordinator, 3 tenaga pendamping. Jadi selama 3 tahun saya berkolaborasi dengan Mas Isna di DKP Kulon Progo. Tapi waktu itu kan statusnya hanya program sementara ya, cuma 3 tahun. Jadi banyak hal yang saya dapatkan di Kesemat juga yang bisa saya implementasikan di dunia kerja. Salah satunya waktu menjadi pendamping di Kulon Progo tersebut, karena kan di situ kan kaitannya dengan wilayah pesisir. Tapi di sini programnya itu lebih dititik beratkan untuk mitigasi bencana risiko seperti tsunami atau yang lainnya itu. Jadi di sana kegiatannya memang dibagi-bagi, jadi nggak pure semuanya ke penanaman mangrove, tapi ada juga yang infrastruktur kaitannya dengan mungkin jalur evakuasi. Kalau misalnya nanti ada bencana, mungkin kayak pembuatan sirene evakuasi bencana, kemudian penanaman cemara laut. Karena kan di daerah Kulon Progo sendiri kan kalau mangrove kan agak susah karena kan wilayahnya kan kebanyakan pasir, pantainya. Jadi kemarin kebanyakan kita penanamannya lebih ke penanaman cemara laut. Oh, cemara. Ya. Jadi ya itu selama 3 tahun sempat menjadi tenaga pendamping di Kulon Progo. Akhirnya bertemu Mas Isna lagi ya? Ketemu Mas Isna lagi selama 3 tahun. Dulu di Kesemat udah ketemu, malah ketemu lagi. Iya. Tapi Mas Isna sekarang kan juga masih konsen juga di DKP Kulon Progo. Kelihatannya sekarang di bagian perencanaan kalau nggak salah. Tapi sebelum di program itu Mas dengan Mas Isna itu, Mas Iksan juga pernah terjun di perusahaan pertambangan di Sumatera? Saya nggak lama di sana, karena memang agak bertolak belakang dengan dulu yang kita perjuangkan waktu kuliah ya. Kalau tambak itu kan rata-rata malah membuka lahan mangrove untuk tambak. Apalagi sekarang kan banyak sekali di daerah wilayah pantai selatan itu kan sekarang banyak sekali dibuka untuk tambak. Makanya kemarin waktu di pertambakan itu agak gimana ya? Waktu itu kan belum tahu ya kondisinya seperti apa itu. Setelah terjun di lapangan itu, oh ternyata kok seperti ini itu. Dulu waktu kuliah saya perjuangkan, saya tanam saya ini, tapi di sini kan kebanyakan ditebang untuk dijadikan tambak. Makanya saya nggak lama di tambak itu. Jadi cuma buat sekedar pengalaman aja. Dulu sebenarnya dari awal itu sudah disarankan dari Babe Rudi, karena kan dulu waktu itu kan sering minta konsultasi ke Babe Rudi itu. Terus nggak usah dimangkati, cuma seperti itu. Nggak apa-apa lah, buat pengalaman dulu gitu. Ya kan dulu waktu masih awal-awal kuliah itu tuh, jadi kan pengen cari pengalaman dulu, kan baru pertama kali lulus tuh. Akhirnya nyari pengalaman dulu, dapat di tambak itu kurang lebih nggak nyampe setahun di sana. Terus habis itu keluar. Oh, itu tambak udang Mas berarti? Katanya sih paling besar se-Asia Tenggara, cuma sekarang kelihatannya nggak tahu, kabarnya yang terakhir saya nggak tahu. Oke, berarti sepulang dari Sumatera, akhirnya balik lagi ke Jawa ya Mas? Ya, katanya memang nggak cocok di luar Jawa, cocoknya memang suruh pulang kampung. Ini makanya kan dapat kerja terakhir kan juga dekat dengan rumah, nih nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Setelah pulang dari Sumatera tuh langsung join dengan proyeknya DKP Kulon Progo itu apa? Masih ada cerita lagi tuh? Setelah dari tambak yang di Lampung, saya sempat singgah di Jakarta, kurang lebih 10 bulan. Saya belajar berwirausaha di Jakarta. Waktu itu ikut kakak sepupu saya belajar wirausaha dengan supplier buah-buahan sama sayur-sayuran untuk restoran, rumah sakit dan hotel. Cuma yang nggak bertahan lama sih, cuma 10 bulan itu. Terus akhirnya dari situ diajak Mas Isna itu, baru kita ke Kulon Progo itu. Oke, lumayan ya panjang perjalanannya. Dan lumayan panjang. Dan yang di Bank Jateng sebenarnya itu juga ada ceritanya juga. Dulu waktu itu kan sebenarnya ada kesempatan KKP di Biak. Tapi memang waktu itu sudah tinggal satu langkah tes lagi. Cuma waktu itu memang
dari orang tua nggak mengizinkan, makanya kan saya mengambil yang dekat rumah aja itu. Mungkin karena lokasinya di Biak ya, jadi kan mungkin orang tua pengennya nyari yang dekat rumah aja. Oh ya, jauh ya. Biak kan lumayan jauh. Oh, padahal ini mau saya tanyakan ini. Kan Mas Iksan ini kan dulu apa namanya concern maksudnya di dunia konservasi atau lingkungan dan sekarang bisa terjun di dunia perbankan itu. Nah, Hmm. dari situ tuh bagaimana Mas ceritanya dan sudah berapa tahun sih ternyata Mas Iksan ini berkecimpung di dunia perbankan gitu? Kebetulan sih dulu memang awalnya itu kan waktu di kakak, mungkin saya akan flashback sebentar. Waktu di Kulon Progo, saya itu juga sebenarnya sempat ikut beasiswa LPDP itu. Cuma gagal di wawancaranya waktu itu. Karena kan waktu itu kan ada program LPDP yang beasiswa S2 itu. Waktu itu saya ambil konsepnya di lingkungan. Waktu itu saya ambil yang di UGM. Cuma memang belum rezekinya untuk lolos di situ. Akhirnya saya di 2013 kalau nggak salah itu, perbankan awalnya itu memang iseng-iseng karena memang waktu kuliah kan memang biasanya memang di lingkungan ya, bergabung di Kesemat itu dapat sekali pelajaran. Karena memang satu-satunya UKM yang saya ikuti di Undip cuma Kesemat. Walaupun saya dulu sempat ikut di Siwit yang rumput laut itu, cuma memang di Siwit saya nggak terlalu aktif. Aktifnya memang di Kesemat karena memang banyak misalnya bisa menikmati itu loh waktu saya bergabung dengan Kesemat. Saya itu banyak ilmu dan banyak pengalaman yang saya peroleh dari Kesemat, termasuk yang bisa saya terapkan untuk di pekerjaan saya sehari-hari. Waktu itu saya nyoba, memang dulu waktu SMA itu kan passion saya itu di ekonomi dan akuntansi. Tapi nggak tahu kenapa kuliahnya kok bisa ke kelautan, mungkin ya sudah digariskan untuk ke sana ya. Jadi memang waktu SMA itu saya passionnya itu di ekonomi akuntansi, mungkin mengikuti kata hati waktu SMA mungkin ya bisa masuk ke dunia perbankan itu. Dan di dunia perbankan kebetulan di Bank Jateng saya masuk itu 2014 awal, dan di sini pun saya kebetulan ini diamanai nggak di bisnisnya sih, saya lebih ke supportingnya. Jadi ini diamanai untuk mengatur bagian SDM. Ada 4 bagian yang ini saya pegang untuk saat ini ya. Jadi lebih ke supportingnya sih, nggak ke bisnisnya. Jadi kayak mengurusi bagian SDM, kemudian bagian perpajakan, bagian perumuman, sama bagian akuntansi, lebih banyak ke situ. Jadi lebih banyak di belakang meja ketimbang keliling di luar atau mungkin yang bisnis ya. Sebenarnya saya waktu di perbankan sendiri, saya sudah beberapa kali mengajukan proposal, atau istilahnya apa? Kalau di kita itu kan ada kayak assessment, GSDP ya, junior, kayak assessment untuk menempati posisi-posisi tertentu. Sebenarnya saya sudah 2 kali mengajukan proposal. Waktu itu kan saya ngelamar untuk posisi CSR. Karena memang kalau biasa kalau di perusahaan-perusahaan gitu kan ada posisi CSR. Di situ saya waktu itu menulis tentang kaitannya dengan lingkungan. Karena kan kalau saya amati sendiri untuk di perusahaan saya yang saat ini itu kan konsen untuk CSR-nya kan kebanyakan lebih ke sosial, kayak pembangunan rumah tidak layak huni, yang kayak pengembangan pariwisata dan lain-lainnya itu. Makanya kan kemarin saya membuat proposal agar supaya bisa konsen ke lingkungan, seperti terutama di daerah Pantura ya, penanaman mangrove atau lain sebagainya. Cuma ternyata memang belum di ACC untuk ke arah sana. Kalau semisal bisa ke arah sana, paling enggak kan bisa kolaborasi nanti dengan teman-teman Kesemat untuk mengembangkan CSR mungkin di wilayah Pantura kita untuk pengembangan di daerah pesisir mangrove. Nah, kaitannya dengan master plan ya, master plan. Kebetulan kan kalau di sini sih saya lebih banyak berkecimpungnya itu di bagian SDM umum. Yang selama ini saya diberi amanah dari perusahaan, lebih banyaknya masalah SDM dan masalah
perumuman sama perpajakan. Jadi background-nya kelautan tapi ngurusinya masalah pajak. Tapi kemarin juga karena tuntutan dari perusahaan, kemarin juga sudah menyelesaikan S2 juga, tapi ambilnya Magister Manajemen, jadi agak melenceng dari S1, karena tuntutan dari perusahaan ya, otomatisnya paling enggak biar ada ilmunya lah untuk di dunia perbankan, makanya saya kemarin ambil Magister Manajemen. Dari 2014 itu berarti diserakin Mas, sampai sekarang ya? Belum, 2014 itu dulu saya di Wonogiri dulu, sempat di Wonogiri, ya di Bank Jateng Wonogiri, saya selama berapa ya? Nggak lama, habis itu dipindah ke Temanggung. Ke Temanggung itu, nah di Temanggung kurang lebih 3 tahun, sekarang dipindah lagi ke Sragen. Dan di Sragen sendiri saya ditempatkannya di unit usaha syariahnya. Bank Jateng tapi yang unit usaha syariahnya. Oh, iya, iya. Berarti udah berpindah tempat berapa kali ya? Iya, 3 kali. 3 kali ya? Iya, dari 2014 sampai sekarang udah pindah 3 kali. Dan alhamdulillah didekatkan ke rumah. Makin deket. Ya, makin deket sama rumah. Iya. Tadi dengar-dengar soal tadi ya. Ini Mas Iksan nih sering mention Kesemat nih. Untung ada Kesemat dulu, ikut Kesemat, terus yang berkesan di Kesemat nih. Nih kalau boleh tahu nih Mas, apa sih Mas tadi yang Mas Iksan ceritakan dampaknya sampai sekarang tuh dampak apa sih dari Kesemat yang masih melekat di diri Mas Iksan dan itu tidak akan terjadi ketika Mas Iksan nggak ada di Kesemat waktu itu? Mungkin ya itu ya, salah satunya bisa kenal dengan Mas Aris Priyono, Mas Arik Marsudi Harjo ya, saya acung jempol pada beliau-beliau, terutama Mas Aris Priyono, yang sampai sekarang masih konsisten dan masih sangat peduli atau mungkin masih mau mendampingi kita adik-adik kelasnya itu mungkin salah satu nilai yang mungkin nggak akan saya lupakan, karena memang dari Kesemat banyak pengalaman yang saya dapat, termasuk mungkin dari yang nggak pernah saya dapatkan dari bangku kuliah, tapi kan di organisasi Kesemat ini dulu mungkin saya akan sedikit cerita kaitannya dengan pemilihan presiden. Waktu itu memang calonnya itu kan ada 4 dulu itu. Awalnya itu ada 4 saya, Mas Dira, Mas Sabto, Mas Isna, calon presiden angkatan ke-6 itu. Waktu itu memang saya itu gimana ya, dulu kan Kesemat itu belum sebesar sekarang namanya. Maksudnya itu kalau sekarang kan udah luar biasa bagusnya, perkembangannya di umur yang ke-20 tahun ini juga luar biasa, dan sudah banyak afiliasinya. Kalau dulu kan masih tahap-tahap merintis ya, istilahnya masih tahap-tahap bercucuran air mata lah untuk proses untuk ke sana ke arah ke sekarang ini. Jadi waktu pemilihan presiden itu awalnya itu saya itu agak gimana ya, kayak nggak yakin gitu, maksudnya itu agak ogah-ogahan lah, agak ogah-ogahan waktu itu. Jadi diusulkan tapi agak ogah-ogahan gitu. Tadi pas pemilihan itu saya nggak datang. Saya dengan Mas Dira itu nggak datang waktu pemilihan. Yang datang di kantor itu hanya Mas Isna sama Mas Sabto. Nah, terus sore harinya itu dikabari, selamat loh, apa ini? Ternyata terpilih menjadi presiden Kesemat. Akhirnya dari situ mau nggak mau karena diberi amanah ya harus sepenuhnya lah kita untuk belajar di organisasi di Kesemat itu. Dari situ kan kalau dulu kan masih sangat terbatas ya, kan dulu kantornya masih di Ngesrek Barat 5 itu. Ngesrek Barat 5 nomor 35 masih ingat loh. Jadi kan kantornya kalau dulu kan di situ, dan semua fasilitas dulu masih terbatas, belum seperti ini ya. Dulu itu masih pakai komputernya Mas Aris yang yang lama itu, yang masih tabung besar itu. Terus printernya masih printer Epson itu, masih ingat kan Epson HP itu. Makanya di situ banyak pengalaman yang mengajarkan ke saya. Di situ ada Mas Aris, Mas Arif yang selalu mendampingi kita. Jadi mengajari kita, terus yang mungkin nilai-nilai di situ ada beberapa yang saya terapkan di dunia kerja untuk saat ini. Mungkin kayak harus sesuai standar operasional, harus
sesuai dengan aturan-aturan atau ADART organisasi yang sudah dibuat, sebelumnya kan seperti itu. Itu saya mendapat ini tuh dari Kesemat. Dan salah satunya mungkin saya diberi kesempatan dulu waktu kuliah bisa ikut proyek dosen di waktu itu di Kalimantan Timur, itu juga dari Kesemat. Kemudian diberi kesempatan bisa ikut lomba lingkungan, duta lingkungan di Bayer, salah satunya juga dari Kesemat. Kayaknya kan banyak sekali yang saya peroleh mungkin dari Kesemat. Ini nggak kerasa udah udah berapa menit ya kita ngobrol. Ya. Sebenarnya ada banyak teman-teman sih yang menitipkan pertanyaan Mas Iksan. Kan kebetulan Mas Iksan nih kalau menjadi Kesemat dan berkecimpung sekarang di dunia perbankan. Nah, langsung nggak langsung itu apakah dengan terjunnya Mas Iksan di dunia perbankan itu mempengaruhi istilahnya financial plan gitu, financial plan. Nah, teman-teman mau tanya, kebetulan dengan Mas Iksan ada nggak sih misalkan tips untuk terkait financial plan untuk keuangan keluarga jangka menengah dan panjang? Tanya kayak gitu, Mas. Ya, Kira-kira bisa bantu nggak Mas dengan pengalaman yang ada nih Mas Iksan berkecimpung di dunia ekonomi akuntansi perbankan? kalau yang saya amati uh, di sektor keluarga lah, di sektor keluarga Iya, di Bayer. yeah. Ini, Keluarga-keluarga muda nih loh Mas, biasanya kan ya, butuh itu loh financial plan buat jangka menengah dan panjang. Tapi kadang beberapa tuh belum melek gitu loh, belum ya, belum betul. dalam tanda Memang kutip tahu kalau keuangan gitu. ya, financial plan itu kan tergantung ini ya pribadinya masing-masing ya. Kalau saya pribadi menerapkannya itu memang saya buat kalau orang bilang itu amplop ya, amplopnya saya buat berpisah-pisah ini. Jadi saya siapkan dari sekarang misalkan, jadi nggak cuma satu amplop tok semuanya di situ, tapi di situ ada mungkin khusus untuk pendidikan, karena kan harus kita siapkan di sekarang pendidikan anak-anak. Dan kebetulan istri saya itu juga apa ya, kalau masalah ini keuangan itu memang agak detail ya, jadi dipersiapkan dari sekarang. Misalkan untuk pendidikan anak udah dibuatkan dari sekarang. Kemudian untuk darurat dipisah. Kemudian untuk yang keseharian, kemudian untuk yang mungkin ada beberapa yang sekiranya itu perlu disiapkan dari sekarang itu sudah dipisah-pisah itu. Jadi nanti begitu ada gaji yang masuk, sudah kita pisah-pisahkan ini. Oh, ini untuk tabungan anak, ini untuk tabungan darurat, ini untuk mungkin keperluan sehari-hari, terus yang lainnya mungkin bisa masuk ke yang spot-spot yang lainnya gitu. Itu memang saya terapkan dari saya dulu sih, dari dulu kuliah memang seperti itu saya pengaturan keuangannya. Jadi nanti nggak kecampur-campur. Kadang kan nanti kalau cuma satu amplop nggak dipisah-pisah itu kan kadang nanti kecampur-campur. Kita untuk manajemen keuangannya, wah ini bisa apa namanya nggak bagus ya, karena kan bisa kecampur-campur. Tapi kalau sudah dipersiapkan dari awal itu enak. Nanti waktu mungkin nanti sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, pasti kan di situ akan banyak harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi nanti waktu anak sudah masuk ke sekolah, paling enggak kan sudah ada tabungannya sendiri, enggak bingung harus nyari dari mana kayak gitu. Jadi harus pandai-pandai untuk manajemen keuangan. Dan mungkin pesan saya, kalau semisal harus berhutang, itu kalau bisa di manajemen sebaik-baiknya. Jadi nanti biar nanti enggak istilahnya apa ya, membebani kita di kemudian hari. Kalau bisa berhutang itu digunakan untuk aset yang produktif. Jadi bisa berputar terus uangnya kayak gitu. Oke, berarti pinter-pinter memilah ya dari awal ini berapa persen Iya, ini uang untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu ya Mas Iksan. iya, tentunya seperti itu. Kalau Mas Iksan nih menganut apa namanya? Yang mana nih? Nabung dulu baru dibelanjain uangnya atau belanja dulu sisanya ditabung? Kalau saya ya pada ngepres semua itu dapatnya. Baiknya ya belanja dulu baru nabung mungkin ya. Oh, belanja dulu baru nabung. Oh, gitu. Karena ada beberapa apa namanya
yang modelnya tuh disisi dulu berapa persen, nabung, baru sisanya buat spending gitu. Oke, Mas Ihsan, mungkin itu aja Bintang Alumni episode 11 Bintang Profesi kali ini. Terima kasih Mas Ihsan di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk berbincang. Alumni Kesemat, semoga tali silaturahmi ini tetap terjalin sampai kapanpun. Siap. Nanti ketika mungkin teman-teman ke Seragen bisa sowan ke tempat Mas Ihsan ataupun nanti Mas Ihsan ke Semarang nanti kita bisa ketemu seperti itu. Amin. Kalau ke Semarang sih biasanya masih sering sih. Kebetulan kan istri asli Semarang. Oh iya, iya. Siap, nanti mungkin kabar-kabar Mas Ihsan nanti Mas Siap. Ode saya di Semarang nanti siapa tahu saya pengen ketemu juga dengan Kalau Mas Ihsan secara langsung. kantornya Kesemat sekarang masih di yang itu ya, dekat rumahnya ke arah Mas Harif itu ya? Iya Mas Arief, dekat rumah Mas Arief. Pulau Masih di Harman sana ya? Selatan. Iya Mas di Oh situ. iya. Saya terakhir ke sana itu pas jenguk Mas Haris waktu sakit itu. Oh iya 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 di situ masih di situ. Masih di situ ya? Masih sama ya? Masih di situ. Masih sama. Ya. Kapan-kapan pengen main. Oke, siap. Ya. Oke Kalau Mas Mas Ihsan, Ode berarti di kantor Kesemat? saya di dekat kantor Ikamat sih Mas kebetulan. Oh, Ikamat itu berarti yang di Bukit Kencana? Bukit Ganajaya. Dekat Tinggal jalan rumahnya kaki. Babe? Babe Ya Rudi dekat ya? rumah Babe. Iya, dekat situ. Hmm. Beda RT aja sih Mas. Oh, cuma beda RT. Berarti sekarang di situ ya? Baik, baik, baik. Mm-mm. Oke. Oke Mas Ihsan, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam Mangrover. Salam, Meng Rufat.